Di minggu terakhir di bulan Januari ini, kami yang penuh dengan kelemahan datang bersujud kepadamu, ya Bapa yang Maha Kasih. Layakkan dan berikanlah perkenaanmu atas kami, supaya dapat selalu mendekat dan berjumpa denganmu, ya Bapa yang Maha Baik. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah rohmu yang kudus untuk memimpin kami dalam membaca dan merenungi firman-Mu, serta berkenan memampukan kami untuk dapat dan mau melakukannya dalam keseharian hidup kami. Dengarlah doa yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, yang menyatakan, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan menghadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya melimpah di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, Allah yang kita percaya dan sembah adalah pribadi yang maha kuasa dan berdaulat penuh atas hidup kita. Tidak ada Allah lain selain Allah yang kita kenal dan percaya serta sembah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang dengan kemauannya sendiri dapat dan mau menunjukkan jati dirinya dalam berbagai hal dan cara untuk menunjukkan kemuliaannya kepada semua ciptaannya, supaya semua ciptaan percaya akan kehadirannya dan mau dengan sukarela datang kepadanya, memberikan diri untuk dipelihara, dilindungi dan diberkati olehnya. Allah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah pribadi yang maha mulia. Kemuliaannya tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah bertambah dengan segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Pujian, penyembahan, dan segala hal yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah tidak dapat menambah atau mengurangi kemuliaan Allah. Kita melakukannya
Karena itu untuk kepentingan kita. Karena dengan hal itu kita memohon perkenaan Allah atas hidup kita. Inti pemberitaan firman Tuhan dalam minggu ini melalui bagian perikop yang telah kita baca dan dengar bersama, ingin mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana Allah menyatakan kemuliaan-Nya kepada semua ciptaan. Cara Allah menyatakan kemuliaan-Nya dalam konteks ini adalah melalui serangkaian peristiwa ajaib yang terjadi selama pelarian orang Israel dari Mesir. Pada saat seorang Firaun yang menjadikan dirinya Tuhan atas sesama ciptaan bersama pasukannya, mengejar orang Israel di tepi Laut Merah atau Laut Teberau, Allah melakukan mukjizat besar dengan membuka jalan di tengah laut sehingga orang Israel dapat melewati laut kering. Setelah orang Israel selamat melewati laut, air laut kembali menutup dan dengan serta merta menenggelamkan pasukan Firaun yang mengejar mereka. Tindakan ajaib ini adalah cara Tuhan menyatakan kekuatan dan kemuliaan-Nya, yang melalui mukjizat tersebut Tuhan menunjukkan kebesaran-Nya kepada Firaun, kepada pasukan Mesir, dan kepada seluruh bangsa. Hal ini menegaskan bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa, dan hanya kepada pribadi Allah sajalah kita patut menyembah. Oleh karena itu, penyelamatan dan perlindungan Tuhan terhadap orang Israel di tengah-tengah ancaman Firaun adalah perwujudan konkret dari kemuliaan Allah. Melalui perikop firman Tuhan ini, kita diberikan pengertian dan pemahaman akan dua hal. Yang pertama, kemuliaan Allah dapat dinyatakan jika kita mau taat dan setia kepada perintah dan ajarannya. Yang kedua, tujuan dari pernyataan kemuliaan tersebut yang menjadi tema dari tuntunan bacaan kita melalui Sabda Guna Dharma Krida dan Sabda Bina Umat, yaitu kasih Allah yang membebaskan. Melalui ayat 1 dan 2 kita dapati Allah berfirman melalui Musa supaya bangsa Israel mengikuti perintah Allah untuk berbalik dan berkemah di tepi laut. Pertanyaannya adalah, jika bangsa Israel tidak mau mengikuti perintah tersebut, apakah kemuliaan Allah dapat dinyatakan di atas mereka dan di atas bangsa Mesir? Tentu tidak, bukan Bapak Ibu? Jika kita membaca perikop ini secara keseluruhan, maka kita akan dapat mengerti. Kita dapat melihat mulai ayat 10 sampai ayat 12. Bangsa Israel dipenuhi dengan ketakutan. Bangsa yang hanya ingin mengikuti keinginannya sendiri dan hanya mau memikirkan kepentingannya sendiri tanpa mau melihat kehendak Allah atas mereka. Mereka berseru-seru kepada Allah seperti orang yang tidak punya Allah dalam hidup mereka. Dan kita lihat apa yang dilakukan Musa.
Ia memberikan penguatan kepada bangsa tersebut untuk yakin dan percaya kepada Allah melalui ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Kemudian kita melihat apa tujuan dari kemuliaan Allah yang dinyatakan. Untuk menyatakan kasih Allah kepada semua ciptaan, untuk membebaskan semua ciptaan dari perbudakan dalam segala hal. Bukan hanya kerja paksa atau penjajahan, melainkan yang terbesar adalah membebaskan semua ciptaan dari maut. Masih ingat Bapak, Ibu, dan adik-adik serta kita sekalian, apa dan bagaimana kasih itu? Allah itu kasih. Sehingga kasih itu Allah sendiri. Jika kita mau dimampukan untuk melakukan kasih, maka hiduplah di dalam dan bersama Allah supaya kasih itu dapat nyata dalam hidup dan perilaku kita sehari-hari. Jangan berusaha untuk menjalankan 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 kecuali kita mau mengarahkan terlebih dahulu dan mau mengerti serta memahami mulai dari ayat 1 sampai 3. Intinya adalah milikilah Allah di dalam hidup kita. Maka Allah yang merupakan sumber dari kasih, Roh-Nya yang kudus akan membakar jiwa kita untuk dapat melakukannya dalam keseharian hidup kita. Tanpa itu, maka semuanya akan bertentangan dan hanya kemunafikan yang terjadi dan dilakukan. Jadi, dalam sejarah hidup manusia sampai akhir nanti, kemuliaan Allah pasti nyata dan dinyatakan. Masalahnya adalah, apakah kita mau dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada sesama kita? Jika tidak mau, maka Allah akan memakai orang lain untuk menyatakan kemuliaannya. Mau kita menanggung rugi atas hal itu, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Sekali lagi, apakah kita mau dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya? Jikalau kita katakan, aku tidak mau Tuhan, kemuliaan Allah itu tidak akan pernah berhenti. Sebaliknya, Allah akan memakai orang lain untuk menyatakan kemuliaannya. Maukah kita menanggung rugi atas hal itu? Ketika kita pulang, tolong kita masing-masing, termasuk saya sebagai pelayan firman hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita mau kemuliaan Allah itu berlalu dari kita hanya karena kita tidak mau dipakai oleh Allah? Bapak, Ibu, dan adik-adik serta kita sekalian yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kemuliaan Allah yang dinyatakan itu tidak ujuk-ujuk diwujudkan. Allah mau memakai apapun dan siapapun yang bersedia dengan tulus dan rela hati untuk mewujudkannya.
Kemuliaan Allah diwujudkan tidak menunggu kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sekali lagi Bapak Ibu, kemuliaan Allah diwujudkan tidak menunggu kita semua dalam keadaan baik-baik. Kemuliaan Allah diwujudkan untuk menyatakan kasih-Nya kepada semua ciptaan supaya semuanya mendapatkan pembebasan dan dapat merasakan dan menikmati keselamatan yang Allah janjikan. Banyak di luar sana sesama kita yang ketakutan, banyak di luar sana sesama kita yang bingung mau kemana, tidak tahu arah dan tujuan hidup mereka. Dan banyak di luar sana sesama kita yang menderita, banyak di luar sana keluarga lepas keluarga yang hanya menatap kosong waktu-waktu yang mereka miliki. Maukah Bapak, Ibu, dan adik-adik serta kita sekalian menguatkan mereka? Maukah kita semua menjumpai mereka, merangkul mereka dan berkata, jangan takut, berdirilah tetap dan teguh. Keselamatan dari Allah pasti diberikan kepadamu. Coba ubah kata-kata ini di dalam hati Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-13 Bapak Ibu dan ayat yang ke-14. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadaku. Ubah katamu menjadi kepadaku. Sebutkan nama kita kepada Evi, kepada Mak Beka, kepada Mak Dina, kepada Dina. Sebutkan nama pribadi kita dan kepada kita masing-masing. Sebab orang Mesir yang Evi lihat hari ini tidak akan Evi lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk Evi dan Evi akan diam saja. Ya, coba ya Bapak Ibu, ganti katamu menjadi nama pribadi kita, ganti. Ini adalah penguatan. Mengapa? Bapak, Ibu, dan adik-adik yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, warga jemaat Efrata, Toboali, dan simpatisan yang merupakan kesayangan Allah, wujudkanlah kemuliaan Allah kepada sesama ciptaan di Toboali ini melalui perilaku kita semua yang menyenangkan hati Allah, supaya mereka semua dapat mengangkat muka mereka menghadap Allah dan mau memuji dan memuliakan Allah. Kita jangan terfokus akan keberadaan kita saat ini. Jangan kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, dan yang terpenting adalah jangan kita berlaku seolah-olah kita tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah kita. Allah selalu hadir depan kita. Allah selalu menyertai langkah Bapak, Ibu, dan adik-adik dimanapun dan kapanpun juga. Oleh sebab itu, perhatikan selalu langkah dan jalan yang kita tempuh. Karena apa yang kita lakukan dan perbuat, ada Allah di depan kita. Jangan lagi kita mempermalukan Allah kita di hadapan sesama kita melalui perilaku kita yang mendukakan hati Allah. Wujudkanlah kasih Allah yang membebaskan sesama kita dengan memberikan senyuman kebahagiaan.
sukacita dan damai sejahtera kepada semua ciptaan, terlebih melalui perilaku yang positif dan membangun untuk kesejahteraan bersama. Selamat hari Minggu, raihlah berkat Allah di bulan Februari yang akan kita masuki. Dan selamat menjalani waktu-waktu yang indah dan penuh sukacita bersama keluarga. Cinta kasih dan berkat serta kuat kuasa Allah selalu menyertai kita sekalian sekarang hingga sampai selama-lamanya. Mari kita bersaat teduh sejenak.